Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat kepada Ustazah Salamah Eka Susanti selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Administrasi Pendidikan, dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya. Dan perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Friskananta dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A Fakultas Tarbiyah, akan mempresentasikan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini yang pertama ialah pengertian sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan dua komponen penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan sarana di sini ialah sarana pendidikan adalah semua alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti contoh ialah buku, alat tulis, papan tulis, LCD atau proyektor. Nah, intinya itu yang dibuat dalam belajar atau mengajar. Dan yang dimaksud dengan prasarananya di sini ialah merupakan fasilitas penunjang yang bersifat lebih permanen atau mendasar. Seperti contoh di sini ialah gedung sekolah, ruang kelas, kamar mandi atau toilet. Nah, itu yang dimaksud dengan prasarana. Nah, di sini meskipun keduanya berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dan berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang efektif, nyaman, dan juga kondusif. Nah, selanjutnya di sini tentang fungsi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, fungsi sarana dan prasarana dalam pendidikan itu tidak bisa diremehkan. Di sini, yang pertama, sarana dan prasarana berfungsi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya alat-alat pembelajaran dan fasilitas yang memadai, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih jelas dan siswa pun lebih mudah memahami dalam belajar. Nah, yang kedua, fungsi lainnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ketika sekolah memiliki fasilitas lengkap dan memadai, maka mutu pendidikan yang diberikan pun akan lebih baik. Nah, itu fasilitas jika lengkap dan juga memadai. Nah, yang ketiga di sini ada sarana dan prasarana menciptakan kenyamanan belajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Nah, lingkungan belajar yang bersih dan juga tertata dan aman akan membuat siswa lebih betah dan lebih nyaman untuk belajar, untuk semangat belajar. Nah, yang keempat di sini sarana dan prasarana juga dapat mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, misalnya di sini dengan adanya teknologi seperti proyektor, komputer atau internet, guru juga bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa. Nah, belajarnya itu lebih nyaman dan juga nanti siswa itu lebih semangat untuk belajar. Nah, itu. Dan juga mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, tujuan dari sarana dan prasarana dalam pendidikan juga sangat penting untuk dipahami. Nah, tujuan utamanya di sini adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan juga yang berkualitas, proses pembelajaran tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, sarana dan prasarana juga bertujuan untuk tujuannya untuk memberikan akses pendidikan yang merata.
dan adil bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Kemudian pengadaan fasilitas pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya perpustakaan yang lengkap dan nyaman bisa menumbuhkan minat baca siswa. Nah, siswa itu akan semangat untuk pergi ke perpustakaan karena perpustakaannya nyaman. Jadi siswa itu semangat untuk belajar di sana, untuk baca-baca buku gitu. Dan yang terakhir di sini, sarana dan prasarana juga menjadi kunci untuk menunjang keberhasilan pendidikan secara fisik, secara menyeluruh, karena tanpa dukungan fisik yang baik, proses pendidikan akan terhambat. Nah, agar sarana dan prasarana pendidikan tetap berfungsi dengan baik dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman, nah, maka diperlukan evaluasi. Nah, apa harus dievaluasi agar lebih berfungsi juga proses belajar itu agar lebih nyaman. Nah, evaluasi sarana dan prasarana adalah proses penilaian kondisi, fungsi, dan efektivitas dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Nah, di sini evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana yang ada masih layak digunakan, nah, atau sudah perlu diperbaiki atau diganti. Nah, gitu. Itu yang dinamakan evaluasi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Nah, apakah penggunaannya sudah maksimal? Nah, itu butuh evaluasi. Dan juga evaluasi membantu sekolah menentukan apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran bisa terus meningkat kualitasnya. Nah, itu yang dinamakan evaluasi. Dalam evaluasi sarana dan prasarana pendidikan ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama di sini aspek ketersediaan, yaitu apakah seluruh alat dan fasilitas pendidikan sudah tersedia atau sudah sesuai dengan jumlah peserta didik dan kebutuhan sekolah. Nah, itu aspek pentingnya. Dan yang kedua ialah aspek kondisi fisik, yaitu apakah semua sarana dan prasarana pendidikan masih dalam keadaan yang baik dan aman untuk digunakan. Nah, itu. Dan yang ketiga aspek pemanfaatan, yaitu bagaimana tingkat penggunaan fasilitas tersebut oleh guru maupun siswa. Dan yang keempat aspek distribusi, yaitu apakah fasilitas tersebut sudah tersebar merata di seluruh kelas atau jenjang pendidikan yang ada. Nah, itu aspek pentingnya. Dan untuk melaksanakan evaluasi secara efektif, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, yang pertama di sini metode observasi atau langsung, yaitu mengecek kondisi fasilitas secara nyata di lapangan, mengecek sendiri ke kelas apakah ini sudah tidak berfungsi atau masih berfungsi atau tidak gitu. Itu evaluasi secara observasi langsung. Nah, yang kedua di sini adalah wawancara dengan guru, siswa atau petugas sekolah guna memperoleh informasi tentang pengguna dan kendala dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, di sini menggunakan angket atau kuesioner untuk menjaring pendapat dari berbagai pihak secara lebih luas. Dan yang keempat, metode keempat di sini ialah studi dokumen seperti memeriksa data, inventaris, laporan penggunaan hingga dokumen perawatan fasilitas sekolah. Nah, itu metode-metode untuk evaluasi. Nah, kesimpulannya, sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses belajar mengajar akan mengalami hambatan.
Nah, oleh karena itu, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.